Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang TM5. Saya Nizam Ahmad Fatasaki dari kelas A2. Oke, jadi pada pertemuan kelima, kami mempelajari tentang input, output, dan operator pada bahasa C. Input dasarnya adalah proses memasukkan data kepada sistem, ke dalam sistem yang dilakukan oleh pengguna biasanya. Dan output adalah proses menampilkan data yang ada untuk dibaca oleh pengguna. Untuk input, fungsi yang bisa dipakai dalam bahasa C pertama adalah scanf. Scanf memiliki sinteks eh, tulisan, lalu tulisan bebas bisa di kosong, bisa nggak usah diisi, maksudnya nggak usah ditulis bebas, juga bisa ditulis, juga bisa. Lalu yang penting adalah deklarasi tipe data dengan menulis dalam di antara tanda kutip persen dan huruf tipe datanya. Untuk tipe data ini ya, D untuk integer, F untuk desimal, S string, C karakter, dan seterusnya. Setelah setelah menuliskan tipe data, tutup tutup tanda petik, koma, lalu simbol dan menulis nama variabel yang digunakan untuk menyimpan data dari pengguna. Tanda petik, tipe data, data, tipe data, koma, dan nama variabel. Kemudian fungsi kedua yang bisa dipakai adalah catch. Ya, berbeda dengan scanf yang perlu mendeklarasikan tipe data lalu menggunakan dan untuk variabel yang akan dipakai. Catch hanya perlu cukup hanya perlu cukup mendeklarasikan nama variabel yang akan dipakai untuk menyimpan data. Ya, misalnya ya, catch nama, langsung ya, bisa masukkan data ke variabel nama. Lalu ada
fungsi fgetch untuk memasukkan data string yang biasanya bisa lebih dari satu kalimat. Artinya, meskipun ada spasi tetap akan dibaca sebagai bagian dari bagian dari data yang akan dimasukkan dalam variabel. Penulisan fgetch adalah sebagai berikut. Fgetch tanda kurung, lalu pertama menulis nama variabel, koma, ukuran data yang akan diinput, koma, stdin. Ini contohnya. Memasukkan data string ke variabel nama dengan ukuran data yang dimasukkan adalah sama dengan ukuran dari variabel nama, koma stdin. Nah, itu input. Lalu yang output, fungsi yang pertama adalah printf. Printf dalam tanda kurung, lalu tanda kutip, lalu apa yang mau di output. Jika ingin mengoutput tulisan biasa, bisa langsung ditulis seadanya secara harfiah. Namun juga bisa memasukkan data dari sebuah variabel, yaitu dengan format persen tipe data. Tipe datanya sama seperti ketika input di ini ya contohnya. Persen tipe data, lalu ketika pemformatan kalimat yang akan di-output selesai, tutup petik, koma, lalu value yang akan di-output. Value-nya bisa berubah variabel, juga bisa berupa data langsung, konstan atau konstantas. Ini contohnya kalau yang mengoutput data dari variabel ya. Dalam tanda petik, persen, tipe data integer, lalu variabel A, tipe data integer, koma, variabel A. Ini juga bisa. Ya, intinya setelah persen tipe data, koma, data yang akan di-output bisa bisa berupa konstanta ataupun variabel. Lalu ada puts. Puts adalah instruksi untuk menampilkan data teks dan hanya teks. Ini contohnya. Formatnya adalah puts dalam tanda kurung, tanda petik, dan dalam tanda petik isinya output. Lalu puts juga secara otomatis memberikan new line atau end line pada akhir kalimat. Lalu ada fungsi output yang ketiga ada ujar untuk menampilkan hanya satu karakter di layar dan tidak diakhiri dengan perpindahan baris atau end line atau new line. Ini contoh ujar dalam tanda kurung tanda petik satu dan variabel yang akan karakter yang akan
di output seperti ini. Bisa juga karakternya mengambil dari variabel karakter. Itu yang ketiga, operator adalah simbol untuk melakukan ini proses tertentu, operasi tertentu. Operator yang bisa dipakai di bahasa C antara lain operator matematika sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian menggunakan simbol bintang, pembagian pembagian menggunakan simbol garis miring. Lalu ada operator modulus, artinya sisa bagi dari operasi pembagian. Ada ada operasi increment, artinya tambah satu. Decrement, simbolnya minus minus, artinya minus satu. D sama dengan B minus minus, artinya D sama dengan B minus satu. Lalu ada operator ini, assignment operator. Operator untuk untuk memberikan untuk melakukan perintah tertentu terhadap sebuah variabel. Ini ada simbol sama dengan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel plus sama dengan artinya ini menambahkan menambahkan sesuatu ke dalam variabel yang sudah ada, minus sama dengan artinya meng- mengurangi variabel yang sudah ada dengan suatu tertentu, perkalian mengkalikan variabel yang sudah ada atau mengkalikan value dari variabel yang sudah ada dengan sesuatu. Kalau ada pembagian selain selain penjumlahan pengurangan pengkalian, ada juga pembagian variabel yang sudah ada, modulus, ini penggeseran ke kiri, penggeseran ke kanan. Ini ada bitwise n, bitwise or, dan bitwise x or, exclusive or. Kalau ada simbol tertentu sebelum sama dengan yang sebagai assignment operator, artinya memodifikasi value variabel yang sudah ada tergantung simbol yang dibaca. Kalau misal pembagian ya berarti membagi membagi value dari variabel itu yang sudah ada dengan eh, deklarasi dari pembuat kode. Kalau ada operator perbandingan untuk membanding untuk eh, menentukan apakah sebuah kondisi benar atau salah. Ini lebih yang kayak gini ya, ini ada contohnya nih. Jadi misal A sama dengan satu, B sama dengan nol. Lalu dilakukan operasi perbandingan A lebih besar sama dengan B. Outputnya adalah true. Namun jika perbandingan tidak akurat, tentunya satu lebih kecil daripada nol, satu lebih kecil daripada nol,
Hasilnya adalah false karena tidak akurat. Lalu ada apa ini namanya? Operator logika. Ada logika AND, OR, dan logika NOT. Logika AND artinya jika ada satu kondisi false dari dua kondisi yang ada, maka hasil akhirnya adalah false. Operator AND artinya operator OR artinya jika ada satu kondisi yang benar di antara dua kondisi, artinya hasil akhirnya adalah true. Logika NOT artinya hasil akhir sama dengan balikan dari kondisi yang dijalankan. Jika kondisi A adalah true, hasil akhirnya yang dikeluarkan adalah false, dan sebaliknya. Ya, operator bitwise digunakan untuk perkondisian khusus bilangan biner n. Sebetulnya ini n. Penggunaannya sama dengan kondisi n, kecuali dia digunakan dalam perbandingan data biner. Ini juga sama, mirip kondisi kondisi ini logika OR. Ini mirip kondisi logika not. Ini logika eksklusif OR tapi biner. Left shift menggeser setiap angka biner ke kiri sebanyak angka yang didefinisikan. Right shift berarti menggeser ke kanan sebanyak angka yang didefinisikan pembuat kode. Lalu untuk tugas ini yang pertama sampai terakhir. Dan ini jawabannya. Yang pertama, packer include artinya import library. Lalu di dalam tanda panah ini nama library-nya integer main, fungsi main menggunakan integer, char deklarasi tipe data karakter, nama variabelnya, output tulisan A sama dengan input satu karakter dari pengguna, char output sebuah variabel output sebuah karakter, dan isinya adalah variabel A. Artinya menggunakan data dari variabel A untuk di output. Lalu yang kedua, ini sama, char A16, deklarasi tipe data karakter, variabel tipe data karakter dengan ukuran 16 karakter. Lalu fgets input sebuah kalimat
Ini nama variabelnya ke dalam variabel ini. Lalu kalimat yang bisa diinput adalah kalimat dengan ukuran sama dengan definisian pendefinisian di sini, yaitu untuk kali ini adalah ukuran data dari A, artinya 16 huruf kurang lebih 16 lah, 15 dan ada ini. Setelah di input, di output menggunakan puts. Yang ketiga, menghitung luas luas lingkaran. Bagger define sama dengan mendefinisikan sebuah pernyataan ini 3,14 mendefinisikan sebuah pernyataan sebagai data, mendefinisikan pernyataan pi pi sebagai 3,14 tipe data desimal, nama variabel cari-cari, memasukkan data dari pengguna, memasukkan data dari pengguna dalam dalam bentuk float atau desimal ke dalam variabel cari-cari, lalu mengoutput print. Luas lingkaran sama dengan tipe data float dari cari-cari kali cari-cari atau cari-cari kuadrat dikali pi. Sudah. Nomor 4, deklarasi data integer, memasukkan memasukkan data dari pengguna ke dalam sebagai integer ke dalam variabel x, lalu memprint hasilnya sama dengan tipe data integer dari 4 kali x kali x min 3 kali x plus 2. Nomor 5, ini copy paste dari soal, copy paste codingan dari soal, dan ini hasilnya, hasil output. Ini yang B, hasilnya yang B. Yang C, hasilnya yang C. Yang D, hasilnya yang D. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.